mengikuti pemahaman ahlu sunnah tapi tidak secara totalitas, tidak keseluruhan. Masih dia mentakwil beberapa sifat-sifat Allah. Setelah 7 tahun itu terakhir beliau mengikuti 100%, sekaligus mengikuti ahlu sunnah seluruhnya, baik tentang akidah, i'tiqad, tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat, mengikuti ahlu sunnah. Yang beliau tulis kitabnya Al-Ibana an Ushulid Diyanah, atau beliau nulis kitab juga Maqalatul Islamiyyin atau Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar. Itu kitab-kitabnya Abul Hasan Asy'ari. Nah, pada fase yang kedua, berarti 3 fase Imam Abul Hasan ini. Yang pertama mengikuti akidah Mu'tazilah 40 tahun. Setelah itu dia yang kedua ini, yang dia mentakwilkan sifat-sifat Allah. Yang kedua ini yang kemudian diambil oleh kaum muslimin. Yang ketiga, beliau mengikuti ahlu sunnah secara total. Nah, kemudian yang menyebar ini pada fase yang kedua. Yang 7 tahun itu yang menyebar di kemana-mana. Yang di situ dianggap bahwa Imam Abul Hasan mentakwil sifat Allah. Betul, tapi kemudian dia taubat. Taubat masuk kepada pemahaman salaf. Yang ada di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana itu mengikuti Asy'ariyah. Pemahaman Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak termasuk daripada Ahlus Sunnah. Asy'ariyah. Di sini saya jelaskan kenapa pada hakikatnya Syariah tidak dapat disebutkan kepada Ahlus Sunnah, karena beberapa perbedaan prinsip yang mendasar. Yang pertama, golongan mentakwilkan sifat-sifat Allah, sedangkan Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti istiwa di atas arsy, menetapkan wajah Allah, tangan, Al-Quran, kalamullah dan yang lainnya. Sebab Asy'ariyah ketika mereka memahami tentang istiwa, mereka takwil. Mereka takwil diartikan dengan istaula, artinya kekuasaan. Ketika disebutkan tentang Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk, mereka katakan Al-Quran kalamullah bukan kalam yang hakiki, bukan kalam yang sebenarnya, kata mereka, kalam nafsi dan yang lainnya. Jadi ini sudah beda. Yang kedua, golongan Asy'ariyah menyibukkan diri dengan ilmu kalam, sedangkan Ahlus Sunnah justru mencela ilmu kalam, sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah ketika mencela ilmu kalam. Yang ketiga, golongan Asy'ariyah menolak kabar-kabar yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Mereka menolak dengan akal dan qiyas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam buku Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah wa Manhajil Asy'ariyah fi Tauhidillah Ta'ala. Jadi menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah yang sebenarnya itu mereka yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ya, itu menetapkan semua sifat Allah, tidak mentakwil. Kemudian juga dalam masalah amal mereka selamat. Ya, sampai di sini dulu. Kalau ada kurang jelas yang antum ingin tanyakan, silakan ditulis pertanyaannya. Dan pertanyaan usahakan yang sesuai dengan materi yang dibahas.
boleh dijelaskan penggunaan kalimat Allah oleh pengikut agama lain selain Islam dari sudut pandang Islam. Pada hakikatnya mereka yang selain Islam, mereka tidak menggunakan nama Allah. Mereka menggunakan nama Tuhan atau yang lainnya. Nah, belakangan mereka ingin supaya umat Islam ini tertarik dengan agama mereka, mereka istilahkan dengan nama Allah juga untuk Tuhan. Yang kedua, mereka juga berusaha menafsirkan buku-buku mereka diterjemahkan dalam bahasa Arab supaya umat Islam yakin Injil dengan bahasa Arab, ini dengan bahasa Arab, supaya umat Islam masuk ke dalam agama mereka. Bahkan di antara pendetanya pun sudah ada yang datang ke Asia untuk mendakwakan ajaran itu dari Libanon dan bicaranya bahasa Arab. Nah, orang kita kalau bahasa Arab dianggap udah ini orang Islam. Ya, mereka ucapkan juga dengan kalimat Allah. Nah, tujuannya untuk mengaburkan. Sebenarnya istilah Allah betul digunakan pada zaman jahiliyah oleh mereka. Mereka mengucapkan dengan Bismikallahumma dan yang lainnya. Tapi mereka juga ketika disebutkan Ar-Rahman mereka tidak mengakui. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran Qul ud'ullaha awidur Rahman. Panggillah Allah dan panggil Ar-Rahman. Jadi istilah menurut agama mereka pada hakikatnya istilahnya bukan Allah, Tuhan. Cuma mereka sekarang menamakan istilah Allah itu supaya apa? Supaya umat Islam tertarik kepada agama mereka. Tujuannya itu. Atau mereka pakai istilah-istilah berbahasa Arab atau yang lainnya, tujuannya apa? Untuk menarik agama mereka. Sebab Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Bahwa orang Yahudi Nasrani itu tidak redha sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka cara apapun juga mereka usahakan supaya apa? Supaya umat Islam mengikuti agama mereka. Apakah ilmu tasawuf termasuk filsafat yang menyimpang? Iya. Ya, filsafat itu berkaitan dengan masalah fikir. Artinya mereka berbicara tentang nama Allah itu dengan ra'yu mereka. Ini filsafat. Kalau tasawuf lebih banyak bicaranya soal masalah hati. Bagaimana berusaha untuk mensucikan hati, itu tasawuf. Kalau filsafat ini ra'yu. Ilmu kalam berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Filsafat berbicara tentang Allah dengan akal mereka, dengan ra'yu mereka. Kalau tasawuf, mereka berusaha bagaimana hati. Artinya mereka berusaha membersihkan hati tapi menyimpang dari syariat. Nah, kemudian mereka memakai istilah-istilah sufi dan yang lainnya dinisbatkan kepada ahlu sufah. Tidak ada. Dan itu tidak sesuai. Karena sahabat nggak ada yang ikut tasawuf. Nggak ada tabi'in yang tasawuf. Tidak ada tabi'in yang tasawuf, tidak ada. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, man tasawwafa awwalan nahari la yakunu zuhran illa ahmaq. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar ilmu tasawuf di pagi hari, maka sore hari menjadi orang yang bodoh. Ya, tasawuf bukan dari Islam. Makanya kalau mau lihat penyimpangan tasawuf itu dijelaskan oleh banyak ulama. Banyak ulama. Antum bisa lihat buku-bukunya Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Dr. Ihsan Ilahi Zahir itu membahas panjang lebar asalnya tasawuf itu dari mana. Ya, Nabi nggak pernah mengajarkan tasawuf, tidak. Kalau untuk membersihkan hati dalam Islam itu ada namanya tazkiyatun nufus. Sebab Nabi diutus oleh Allah wa yuzakkihim untuk membersihkan hati. Pembersihan hati dengan apa? Dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar. Kalau akidahnya nggak benar, bagaimana hati akan bersih? Kalau dia banyak syirik, banyak bid'ah, banyak maksiat, bagaimana hatinya akan bersih? Tazkiyatun nufus dengan apa? Dengan akidah yang sahihah. Apakah ada hadis yang menjelaskan tentang bentuk jin dan iblis dalam bentuk aslinya? Tidak ada. Artinya tidak ada orang yang dapat melihat dalam bentuk aslinya. Tidak ada. Dia dapat melihat tapi kita tidak bisa melihat mereka.
Kadang-kadang dia menampakkan. Dalam bentuk asli yang Allah ciptakan tidak ada satupun yang dapat melihat dalam bentuk aslinya. Apakah dia bertanduk? Dalam riwayat Nabi ketika Nabi menyebutkan tentang tidak bolehnya salat di waktu matahari terbit atau terbenam, Nabi larang kita salat di waktu matahari terbit dan matahari terbenam. Disebutkan alasannya kenapa? Karena dia terbit di atas 2 tanduk syaitan. Nabi menyebutkan demikian, menunjukkan bahwa dia bertanduk. Wallahu a'lam. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah ini termasuk dari mazhab? Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan akidah pemahaman. Tadi sudah saya jelaskan dalam makalah ini, dalam istilah di sini kertas kerja ini, itu saya jelaskan bahwa ini adalah pemahaman akidah, bukannya mazhab, bukan. Ahlussunnah wal Jamaah kan pemahaman yang kewajiban kaum muslimin mengikuti manhaj ini. Karena inilah satu yang selamat, Nabi. 73 golongan umat Islam terpecah, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Satu inilah yang harus kita ikuti. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kelompok. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah enggak ada imam, enggak ada dibaiat. Ya. Bukan seperti yang ada sekarang ini, ada kelompok-kelompok, ada baiatnya, ada jamaah, ada sekarang tidak. Imamnya kita Rasulullah SAW. Apakah mazhab Syafi'i yang diamalkan di kebanyakan negeri di Malaysia ini sesuai dengan kehendak Ahlussunnah? Tidak sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i sendiri. Karena Imam Syafi'i melarang umatnya mengikuti syirik. Imam Syafi'i melarang umatnya mengikuti bid'ah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, umat ini banyak mengikuti perbuatan syirik dan bid'ah. Seperti tawasul dengan orang-orang yang sudah mati. Apa dengan Syekh pula, dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh ini segala macam. Tidak ada, Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan begitu. Dan jauh hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani sudah Imam Syafi'i. Tawasul dengan orang mati tidak ada, Islam tidak pernah mengajarkan tawasul dengan orang yang sudah mati. Kita disuruh berdoa langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan dia akan berdoa kepada aku, akan kabulkan doa kalian. Apakah kita mendapati ikhtilaf di antara sahabat tentang masalah akidah seperti makhluk yang pertama kali diciptakan? Artinya tentang masalah ikhtilaf dan masalah akidah pada hakikatnya tidak ada. Di antara sahabat tidak ada. Ada pemahaman dari ulama-ulama yang belakangan. Apakah yang pertama diciptakan itu arsy atau qalam? Sebagian ulama mengatakan arsy, sebagian ulama mengatakan al-qalam. Tapi tidak membawa kepada semuanya tetap menetapkan tentang adanya arsy, tentang adanya qalam. Cuma beda dalam masalah sedikit, bukan itu ulama yang belakangan. Adapun di kalangan para sahabat berkaitan dengan apakah Nabi pernah melihat Allah? Ada 2 pendapat. Aisyah mengatakan barang siapa mengatakan bahwa Nabi melihat Allah maka dia dusta. Dan Nabi juga mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah SWT. Adapun pendapat Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi pernah melihat ra'a biqalbihi, ra'a bifuadihi. Nabi melihat dengan hatinya. Beda sedikit, tapi yang kuat yang mana? Kita bisa mengambil yang kuat. Yang kuat yang mana? Yang mengatakan bahwa Nabi tidak melihat Allah. Dalam artian dengan mata kepala. Nabi tidak melihat Allah SWT. Karena tidak ada satupun yang dapat melihat Allah. Tidak ada satupun manusia yang dapat melihat Allah kecuali nanti pada hari kiamat. Ahlussunnah mempunyai i'tiqad, keyakinan bahwa orang yang masuk surga mereka akan melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Apakah dengan tidak mentakwilkan sifat Allah akan membawa kepada mujassimah? Tidak. Makanya kita harus memahami dulu tentang kaidah Ahlussunnah. Mujassimah maksudnya
menjadikan Allah itu berbentuk jisim, berbentuk tubuh. Tidak. Jadi Ahlussunnah menetapkan bahwa kita wajib menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wajib kita tetapkan nama dan sifat Allah. Wajib kita tetapkan. Tapi yang harus kita ingat, kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah. Semuanya. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh ta'til. Yang kedua, tidak boleh kita mentakwil sifat Allah. Yang ketiga, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi umpamanya sekarang kita menetapkan bahwa Allah itu mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah istiwa di atas arsy, Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Kita wajib tetapkan. Tapi harus kita ingat bahwa penetapan kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebab Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar, dan Allah itu Maha melihat. Begitu juga ayat yang lain, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Allah tidak sama, Allah tidak sebanding, Allah tidak setara dengan makhluknya. Kemudian juga Allah berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Apakah ada yang sama dengan Allah? Jadi kita wajib menetapkan, tapi Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu harus kita tetapkan wajib. Tapi harus kita hindari apa? Tasbih, tajsim, harus dihindari. Sebab kaidahnya harus kita pegang seumur hidup kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Meskipun kita menetapkan sifat Allah, tapi yang harus kita ingat bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Jangankan antara makhluk dengan Allah, antara makhluk dengan makhluk aja tidak sama. Antara makhluk dengan makhluk tidak sama. Antara makhluk dengan makhluk, ya, tangan manusia dengan tangannya gajah, dengan tangannya monyet, beda. Kakinya manusia dengan kakinya kuda dan yang lainnya, sama-sama makhluk, beda. Sekarang makhluk dengan khalik, makhluk dengan khalik beda. Makanya nggak bisa ketika kita mengatakan menetapkan bahwa Allah mempunyai tangan, Allah punya kaki, nggak boleh kita samakan dengan makhluknya. Maka dikatakan oleh Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara." Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Ahlussunnah menetapkan sifat Allah tapi tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah. Salaf menetapkan sifat Allah tapi tidak menyamakan dengan makhluk. Itu perhatikan. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Seperti dikatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Tapi Allah juga mengatakan bahwa Allah itu dekat. Iya tidak dalam Al-Quran? Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Sering pertanyaan muncul dari orang-orang yang memang tidak memahami pemahaman Ahlussunnah masalah. Lantas bagaimana dengan ayat? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ingat, dekatnya Allah tidak sama dengan dekatnya makhluk. Kalau dekatnya makhluk, ya jasadnya ini, tubuhnya dekat. Tapi Allah, meskipun Allah di atas langit, di atas arsy, Allah mendengar kita, Allah mengetahui kita, Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah dekat. Ini Allah yang maha tinggi dan kita makhluk. Di antara khalik dengan makhluk beda. Saya ambil contoh yang lain. Antara makhluk dengan makhluk saja ada bahasa dekat, tapi bukan berarti bersatu. Ana amshi wal qamaru ma'ana. Saya berjalan, bulan itu bersama kita, bersama. Bulan itu dekat. Apakah bulan itu nempel dengan kita, bersatu dengan kita? Tidak. Bulan itu makhluk, kita juga makhluk. Makhluk dengan makhluk aja nggak bisa dikatakan bahwa bulan itu dekat berarti bersama, tidak. Begitu juga Allah.
Kalau disebutkan bahwa Allah itu bersama kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bukan berarti Allah bersatu, tapi Allah tetap di atas langit, di atas arsy. Allah mengetahui kita, Allah meneliti dan mencatat amal-amal kita. Jadi nggak boleh orang mentakwil seperti yadullah diartikan kekuasaan Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Atau yadullah diartikan nikmat, tidak boleh. Kita wajib tetapkan. Apakah boleh kita mengucapkan bismillah ketika kita memulai pekerjaan yang baik? Para ulama membolehkan. Dasar riwayat yang dijadikan dasar itu ada kelemahan. Kullu amrin dzi balin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka perbuatan tersebut terpotong barokahnya. Hadis ini dhaif. Cuma para ulama menganjurkan karena perbuatan-perbuatan itu baik kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab-kitab disebutkan dengan bismillah. Untuk membedakan antara kitabnya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Orang-orang orientalis mereka menulis kitab enggak ada bismillah. Tapi Ahlus Sunnah mereka mulai dengan bismillah. Dan juga dalam yang kedua tujuannya dalam rangka minta tolong kepada Allah agar Allah memudahkan pekerjaan kita. Apakah ada dalil yang menyebutkan tentang adanya bid'ah hasanah? Dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Rasulullah Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Yang pertama kali menyebutkan setiap bid'ah itu sesat Rasulullah yang pertama kali. Bukannya sahabat, bukan tabi'in. Yang pertama kali mengatakan bid'ah itu sesat Rasulullah. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru, karena setiap yang barulah bid'ah. Ya, Rasulullah sudah ingatkan bahwa bid'ah itu adalah tidak ada yang hasanah yang baik. Apakah benar dikatakan bahwa akidah kita Ahlus Sunnah, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali? Ini enggak benar. Islam ini sudah sempurna. Ya kalau akidah Ahlus Sunnah ya fikihnya kita mengikuti juga pemahaman Ahlus Sunnah. Tasawuf tadi sudah saya jelaskan enggak ada tasawuf itu. Enggak ada. Ya ini banyak pertanyaan. Sudah masuk waktu zuhur. 10 menit lagi atau 15 menit lagi kita siap-siap untuk zuhur. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat. Adapun yang pertanyaan yang lain nanti menyusul belakangan. Kajiannya cukup sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.